dan ini tokoh yang benar-benar dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada abang kami, Bang Rahmat Shah, yang telah mempersilahkan kami. Pada prinsipnya kami dari Himpunan Pengusaha Muda mendukung sepenuhnya apa yang digagas oleh Bang Haji Rahmat Shah ini. Semoga seluruh masyarakat Sumatera Utara nanti kiranya bisa bersama-sama kita peduli dengan keadilan di Sumatera Utara ini. Khususnya kami dari pengusaha muda perlu keadilan juga. Pak Kapolda dari sini, ada hal-hal yang tidak menarik dengan keamanan di Sumatera Utara ini. Pak Kapolda perlu menindak tegas hal-hal yang menghambat daripada peningkatan peran pengusaha muda di Sumatera Utara. Sekali lagi kami dari Himpunan Pengusaha Muda apresiasi yang syukur, bangga kepada abang kami Bang Rahmat Shah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada abang dan keluarga, dan monumen nasional keadilan ini segera bisa dibangun secepatnya agar bisa menjadi ingatan bagi kami generasi muda. Terima kasih. Bila bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kata sambutan, dan selanjutnya para hadirin yang kami hormati, tiga pertama saya persilakan anggota DPD MPR RI Bapak Dr. Haji Rahmat Shah. Gagas. Kakak. Oh ya. Kasih. Kak, pada Kak. Selanjutnya anggota DPR RI Bapak Haji Abdul Wahab dan Muti SH, Ketua Dewan Pers Nasional Bapak Profesor Dr. Bahir Mardiasa, Kapolda Sumatera Utara, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Ini aja ya, ya Pak. Tolong bantu deh, saya nih. Ada di depan. Tolong bantu. Di depan. Ini langsung fondasi, Pak. Fondasi betul. Kalau apinya kita mau ganti nama lah. J. Bantu naik. Pak. Banyak ke atas, Pak. Bantu naik. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Banyak ke atas, Pak. Hah? Pak, ke atas, Pak. Kurang air nih kelihatannya. Ada air? Naik kaki, Pak. Hah? Ganti.
Anggota DPRD Sumatera Utara Bapak Samsul Hilal, dan Lantamal Satu Gawan Komersis Wilayah 1 Kapolsek Anundas, masukkan aja deh, masukkan aja lah. Di. Ya. Di mana terus? Silakan ya. Pak, jangan ada pempas. Yang gede Pak ya. kepada Bapak Komersis Wilayah 1 dimohonkan kesediaannya untuk meletakkan lagu pertama. Masuk ke dalam kan? Siapa? Ya, silakan. Selanjutnya kami panggilkan KMPI Sumatera Utara, GP Sumatera Utara, DPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Sila Indonesia, dipersilakan. Mana yang nggak jelas ditanam di situ aja sih. Kita tanam di sini berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Mantap. Manis. Siapa? Mari Pak. Selanjutnya calon wali kota Medan, Bapak Haji Ajitsa. Kenal aja. Kenal. Selanjutnya Bapak Profesor Bagian Hasan Raja, dimohonkan kesediaannya untuk meletakkan batu pertama. Juga Bapak Teguh Lukman Sinar SA, dimohonkan juga kesediaannya. Gimana caranya? Kasih ke bajunya. Ini Pak, Bapak turun aja. Gimana? Silakan Pak. Ya.
Iya. Di jalan. Coba itu Pak. Pelan-pelan. Udah sini aja Bapak. Sini aja. Masalah aja. Ya coba gitu ya. Iya Pak. Nah, kasih itu. Lemparkan Pak. Iya. Bano M terakhir Mas. Itu tadi awalnya gitu. Bukan Pak. Jatuh jadi. Terus lem. Ini hanya untuk perwakilan dari PESA untuk bisa melakukan peletakan batu pertama. Selanjutnya dimohonkan kesediaannya untuk Ibu Profesor Jenius Jamin. Terakhir. Saya bantu. Manggung terus kalian. Terus. Turun. Turun Mas, itu aja. Oh, bisa. Ya kalau itu terlalu apa? Apa? Enggak apa-apa. Ya, nanti dicor. Enggak apa-apa tuh. Oh ya, boleh. Nanti Yang terakhir juga dimohonkan kesediaannya kepada Bapak Haji Nuim Hayat. Mohon maaf juga kepada Bapak Kapolres Bapak Imam Harsono juga dimohonkan kesediaannya untuk melakukan peletakan batu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah beres. Kalau gaya di tukang batu tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyaksikan langkah pertama yang diayunkan dalam cita-citamu untuk mendirikan sebuah monumen nasional keadilan. Walaupun tadi terdengar kebimbangan dan keraguan bahkan kewas-wasan bahwa keadilan di Republik Indonesia yang tercinta ini payah akan dapat diwujudkan, namun kita berpegang pada pedoman yang mengatakan perjalanan menuju ke kaki langit pun dimulai dengan langkah pertama. Alhamdulillah pada hari ini langkah pertama tersebut telah kita ayunkan. Kalau tadi benar terdengar adanya kewas-wasan, barangkali kita perlu mengingat kembali apa yang pernah secara kelakar disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, yang ketika keadaan ekonomi Indonesia laksana kerakap di atas batu, hidup segan bagi tak mau, didatangi oleh orang kedua pada waktu itu di Republik Indonesia ini, yaitu Dr. Soekarno, Menteri Luar Negeri yang juga merangkap sebagai Perdana Menteri. Dan Soekarno punya usul yang luar biasa, mengatakan kepada Bung Karno, Bung, saya sudah mendapatkan pemecahan untuk menjadikan Indonesia sebuah negara yang kaya, raya, maju, modern seperti Jerman dan Jepang. Caranya bagaimana, Pak? Kata Bung Karno, kita nyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Bapak lihat, ketika Jerman dikalahkan oleh Amerika
dengan bantuan Marshall Plan atau rencana Marshall yang digagas oleh Menteri Luar Negeri Amerika waktu itu George Marshall, Jerman menjadi negara yang berkibar luar biasa. Jepang yang melancarkan perang Pasifik dikalahkan oleh Amerika dan kemudian menjadi negara yang lebih baik. Jadi kata Dr. Sumandoyo, ketika kita nanti dikalahkan oleh Amerika, kita berdagang lagi. Bung Karno mengatakan, Bang, bagaimana kalau kita menang? Jadi semangat seperti ini bahkan yang perlu kita pupuk dalam tiap-tiap upaya mulia, misalnya untuk mendirikan menegakkan keadilan. Mohon maaf Bapak Kadirmanan, terutama sebagai mantan Ketua MA yang merupakan upaya hukum tertinggi di Republik ini. Kalau saya berbicara mengenai keadilan, saya lihat Pancasila, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi peradaban pun ditempatkan pada nomor 2, keadilan di nomor 1. Saya pikir dalam penyusunan kata-kata yang adil dan beradab tidak dilakukan dengan enteng, tetapi melalui pemikiran yang sangat sungguh-sungguh. Jadi seakan-akan dia tidak usah makan asal ada keadilan. Kita melihat bahwa poin pertama dalam cita-cita Monumen Nasional Keadilan ini adalah laksanakan keadilan biarpun sekiranya kota itu lagi sampai lucu. Atau dalam bahasa Latin disebut fiat justitia ruat caelum. Ini dikenal sebagai hukum bisu, yaitu bisu nama seorang cendekiawan Romawi yang punya komitmen terhadap keadilan itu sangat luar biasa. Kemudian ketika dalam tahun 2008 seorang muslim pertama dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, yaitu Keith Ellis, dia meminjam Quran yang pernah dimiliki oleh salah seorang pendiri Amerika Serikat, seorang yang sungguh sangat luar biasa kemampuan dan keahlian serta kepintarannya, yaitu Thomas Jefferson. Jadi kalau seorang Thomas Jefferson memiliki Quran, saya pikir tidak hal yang kemudian ditanyakan. Besar kemungkinan dia juga melihat apa yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim, yang di dalamnya bertabur begitu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan. Maka disimpulkan oleh seorang Thomas Jefferson sebagai berikut: The most sacred of duties of a government is to do equal and impartial justice to all its citizens. Saya yakin semuanya paham, tapi saya akan terjemahkan juga. Dikatakan oleh Thomas Jefferson bahwa kewajiban yang paling sakral yang harus dilakukan oleh sesuatu pemerintah adalah memberikan keadilan tanpa tebang pilih kepada seluruh rakyatnya. Kewajiban yang paling sakral bagi sesuatu pemerintah adalah memberikan keadilan tanpa pandang bulu kepada semua rakyatnya. Melakukan keadilan dan kebaikan. Kenapa keadilan disebutkan yang pertama bukan kebaikan? Karena kebaikan kita boleh subjektif kepada kita, tapi tidak ada tanya selera. Tapi kalau keadilan, seperti yang dikatakan, jangan sampai kebencian membuat kamu lupa akan melaksanakan keadilan. Kita mengetahui umumnya manusia itu paling cinta pada dirinya sendiri. Tetapi dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 135, Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum. Dan diri kamu sendiri pun, kalau memang kamu bersalah, maka kamu harus menyatakan yang benar, bahkan terhadap kedua orang tua kamu. Dalam Islam dikatakan bahwa ketika kita mencari surga, kita tidak usah jauh-jauh mencari di bawah telapak kaki ibu, tetapi dalam soal keadilan, bahkan ibu kita pun dikalahkan oleh keadilan. Kalau kita lihat di Australia, memang ada seakan-akan keengganan bagi sesuatu pemerintah untuk menegakkan keadilan hanya semata-mata berdasarkan kitab undang-undang yang telah disusun oleh manusia. Lalu apa yang mereka lakukan? Dalam kasus-kasus pidana umumnya, maka yang menentukan bersalah atau tidak bukan hakim, bukan jaksa,
Tetapi apa yang disebutkan sebagai dewan juri yang notabene adalah orang-orang yang awam seperti saya ini. Dan Monumen Nasional Keadilan ini menjadi saksi bahwa keadilan harus ditegakkan. Dan kita juga patut berbangga kalau Monumen Keadilan ini yang pertama di Indonesia, dengan harapan provinsi lain tentunya akan membangun monumen serupa. Akhir kata secara pribadi saya mengucapkan terima kasih untuk para tamu dan hadirin yang terhormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bilang. Kami sendiri merasakan itu. Belasan tahun satu kasus yang sudah putusan MA, yang putusan MA dan macam-macam lainnya masih terjolimi. Nah, ini mungkin petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Posisi kami hari ini ya sebagai dewan, sebagai wakil rakyat dizolimi, bagaimana rakyat biasa. Jadi itulah petunjuk, ilham menimbulkan inspirasi kami. Keadilan itulah diutamakan untuk semua, segala hal. Juga kalau kita lihat di Pancasila, keadilan itulah yang seharusnya, sewajibnya dan semestinya didahulukan dan segalanya. Ini yang pertama Pak yang di Indonesia Pak ya? Pertama untuk di Indonesia, dan insya Allah teman-teman lain terutama dari DPD RI mereka akan membangun di berbagai daerah dengan bentuk yang sama. Hanya mungkin ornamen mereka mau robah atau daerah-daerah tertentu mereka mau bikin bentuk lain, itu tidak masalah. Tapi tujuan utamanya adalah menegakkan keadilan yang kita dambakan semua kalau kita mau jujur. Biar kita mulai dari diri kita, keluarga kita, kelompok kita, dan orang-orang kita, barulah kita melangkah keluar.